Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Atika, NIM 1802150016. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal manajemen pastoral saya yang berjudul dengan Pelayanan Pastoral di Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan ringkas. Pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja. Pelayanan ini khusus dipakai untuk melayani jemaat yang dalam kehidupannya menghadapi persoalan. Menurut Daniel Susanto, pelayanan pastoral di Indonesia masih dalam ruang lingkup yang sangat sempit karena hanya diarahkan kepada orang-orang selaku individu atau kelompok, sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan persoalan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan hidup masa kini. Pembahasan pelayanan pastoral holistik. Pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja. Pelayanan ini khusus dipakai untuk melayani jemaat yang kehidupan menghadapi persoalan. Beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan pastoral dianggap sempit dan terbatas karena yang pertama, masih bersifat individualistis atau mengarah ke dalam sebab diwarisi dari barat dan belum dikembangkan sesuai dengan konteks Indonesia. Dan yang kedua, didasarkan pada gambaran gembala dan domba dan ditafsir secara terbatas orang terpercaya atau gereja. Yang ketiga, pelayanan pastoral dikotak-kotakan. Yang keempat, pelayanan pastoral berfokus pada manusia saja. Pemahaman yang terbatas tentang pastoral serta diungkapkan di atas, maka sudah waktunya pengembangan pastoral itu sebagai suatu pelayanan yang bersifat holistik, yaitu didasarkan pemikiran teologi. Pelayanan pastoral pada dasarnya mencerminkan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Dipahami dalam kaitan dengan kerajaan Allah. John Paton mengistilahkan pastoral menunjuk pada sikap memelihara dan mempedulikan. Hawa Taurita mengatakan pelayanan holistik yaitu pendekatan permasalahan yang berorientasi kepada sistem secara keseluruhan, bukan kepada komponen-komponennya. Art Van Beek mengembangkan pelayanan holistik yaitu berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Fungsi pastoral menurut William A. Kolb dan Charles R. Jackley. Yang pertama, menyembuhkan. Dan yang kedua, menopang. Yang ketiga, fungsi atau tugas dalam menopang. Penjagaan, penghiburan, penguatan, pemulihan. Yang ketiga, membimbing. Yang keempat, mendamaikan. Yang kelima, memelihara. Dan kekuatan penting pelayanan pastoral holistik dalam gereja dan masyarakat secara umum karena sangat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Rumusan-rumusan yang telah diungkapkan oleh penulis sangat menolong dan sangat membantu para pastor atau pelayan atau konselor lainnya untuk melakukan tugas dan pelayanannya. Sedangkan kelemahan, adapun pemahaman yang kurang merata yang dimiliki oleh gereja dan pastor atau pelayan yang ada di dalam gereja. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan, sehingga sulit menerapkan pelayanan pastoral holistik ini. Dan solusinya, pentingnya pemahaman yang sama tentang pelayanan pastoral holistik, sehingga dengan menyadari kebutuhan, maka ada dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya pelayanan ini. Ya, dapat saya simpulkan berdasarkan review jurnal tadi yang saya bacakan. Saya simpulkan berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa
bahwa X mengalami masalah ekonomi, antropologi, psikologi, sehingga sosial serta teologis, sehingga dalam langkah-langkah konseling semua sisi ini diselesaikan, meskipun sisi tersebut seperti sosial dan psikologis hanyalah akibat dari masalah utama atau ekonomi yang dialami oleh X. Dalam prinsip konselor Kristen, penyelesaian masalah secara teologis adalah mutlak, sehingga sekalipun X seorang wanita muslim, konselor Kristen berkewajiban untuk membimbingnya sehingga pengenalan akan Yesus yang sanggup memberikan solusi dari setiap masalah hidup manusia. Demikian garis besar yang saya bacakan dari review jurnal manajemen pastoral yang saya bacakan. Apabila dalam pembacaan dan kalimat saya kurang berkenaan, saya mohon maaf. Terima kasih.